TNI, Polri, ASN, baik yang tidak ASN, semuanya sama-sama hamba Allah, ciptaan Allah, diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Yang ASN tidak akan meninggal membawa baju korpri, yang polisi tidak meninggal membawa seragam, yang TNI juga sama, semuanya akan dibungkus dengan kain apa pula? Kain batik, kain kafan. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya pakaian dunia semata, tapi ini insya Allah akan bernilai ibadah. Maka pada waktu yang singkat ini, menjelang azan zuhur dikumandangkan, sebagai bekal untuk TNI, Polri, Trimatra dan ASN, PNS, saya ringkaskan pada 5 poin. Poin yang kedua, bahwa di dalam diri kita ini ada spiritual, ruh. Kalau leher, tenggorokan, kasih minum. Kalau perut, lambung, kasih makan. Tapi ruh, spiritual, tidak bisa dengan makan dan minum. Mental kita ini mesti diisi dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi polisi, akan bertugas menangkap gembong narkoba, mentalnya mesti kuat. Sebelum berangkat, wudhu dulu. Setelah wudhu, sholat sunat hajat dulu. Aku minta hajat, hajatku berikan aku kekuatan ya Allah. Kalau aku mati di sini, matiku mati syahid, karena aku akan mengejar pecandu narkoba yang akan merusak anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak berdaya. Jangan tegar karena cincin. Selamat juga punya cincin, tapi saya tak yakin di dalam cincin saya ini ada hantu setan, nyibloreng, sundel bolong, suster ngesot, genderuwo. Kita yakinnya hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Menjadi tentara akan dikirim ke Kongo, menjadi tentara Indonesia dikirim ke Sudan Selatan, menjadi tentara dikirim ke Lebanon, pasukan perdamaian dunia. Apa yang membuat mereka kuat? Anak tinggal, istri tinggal, gaji tak seberapa. Yang membuat kuat itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuatkan hati. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Usir segala bisikan dalam hati. Saudara, ibu saya dikirim ke Kongo menjadi TNI, pasukan perdamaian dunia. PBB mengambil tentara-tentara, salah satunya dari Indonesia, diterbangkan ke Afrika. Semua negeri yang berkonflik, Indonesia dilibatkan. Tentara Indonesia hebat. Dikirim tentara ke Sudan. Anak-anak Sudan pandai berbahasa Indonesia, belajar dari tentara-tentara yang bertugas di sana. Dikirim ke Lebanon, difilmkan, ada filmnya tentang orang Indonesia yang menjadi tentara dikirim ke Lebanon. Apa yang membuat mereka kuat? Nyawa taruhannya. Berapa banyak? Tinggal jenazahnya saja dikirim pulang. Menghadapi pemberontak yang ada di Papua. Berapa banyak TNI Polri kita terbunuh? Mati apa namanya itu? Mati syahid. Kenapa? Karena mereka berperang membela negara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara kita negara berdasarkan Allah. Baca Pancasila. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Ustaz kok tahu? Nama Baco itu setiap hari Senin ambo di SD dulu. Habis itu masuk SMP, SMA, penataran P4. Habis itu berangkat ke Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, penataran Pancasila, ujiannya 3, bahasa Arab,
bahasa Inggris, Pancasila, hafalan Quran, lulus Pancasila, baru dikirim ke Mesir. Pulang dari Mesir ceramah, dituduh anti NKRI. Kan bongak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang masuk ke hutan suku Sakai, anak pedalaman, mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengajarkan upacara kerek bendera, menempelkan bendera Pancasila, kami masuk ke dalam hutan. Kenapa? Karena kita cinta negara ini. Maka yang berjuang ini atas nama Allah, semua mereka memerdekakan. Yang menyuruh berjuang itu Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang mati itu mati. Mereka tak mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka berjuang atas nama Allah. Gugur mereka dibunuh oleh PKI dalam 30 GSPKI. Matinya mati syahid. Mereka yang melawan Belanda 10 November, Hari Pahlawan. Orang lupa pahlawan apa yang rela menghilangkan nyawanya, meninggalkan anak istrinya untuk berjuang membunuh Belanda, dibunuh atau membunuh, mati 10 November. Orang lupa 10 November itu berkobar karena tanggal 22 Oktober mereka sudah mendapatkan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Orang yang jarak kosor sholat 89 km tidak ikut berperang melawan Belanda, berarti pengkhianat negara Indonesia. 22 Oktober dikeluarkan resolusi jihad, dipegang oleh TNI, maka 10 November meletuslah Hari Pahlawan. Mereka berteriak mengejar Belanda, Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting, lari ke Amsterdam. Yang tinggal terong Belanda. Habis semua Belanda ini pulang. Semua TNI Polri mesti paham sejarah ini. Pondok pesantren bukan anti NKRI. Negeri ini merdeka karena para ulama, para kiai, para buya, Inyak Canduang, Inyak Jaho dikejar, ditangkap Belanda. Buya Hamka, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi di Makkah mengeluarkan khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya dikirim pakai kapal laut, dibacakan di Masjid Istana Siak Sri Indrapura. Mereka dulu belum ada grup WhatsApp, mereka belum ada internet. Melalui kapal laut jamaah haji yang pulang dibacakan khutbah itu di hari Jumat. Khutbah dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Indonesia yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid, hartanya akan dibalas Allah, berkobar perjuangan. Jadi kalau hari ini ada TNI Polri dibekali dalam Lat Sitarda dengan pengajian, itu hanya membangkit batang terandam, mengembalikan masa lalu. Karena tentara-tentara berjuang karena kedekatan dengan para ulama. Ulama lah yang membangkitkan semangat jihad mereka. Hari ini Belanda tidak ada lagi. Jepang sudah pulang ke Tokyo. Belanda sudah balik ke Amsterdam. Tapi hari ini kita berhadapan demi ganas dari Belanda. Narkoba, LGBT, judi online, seks online, segala perbuatan yang merusak anak bangsa. Ini kalau kita tidak bersama-sama, ustadz tak sanggup dengan ceramah, ustadz tak bisa dengan khutbahnya saja. Ambo berceramah berapi-api di masjid itu. Tapi kalau lah keluar basua dengan orang dan jual narkoba, jangan jual narkoba. Silap-silap ambo belum dan ditembak. Tapi kalau bapak-bapak TNI Polri dengan pistolnya, dengan senjatanya, pakailah itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan hubungan dengan Allah. Salat jangan sampai tinggal. Puasa sunat terus. Zikir malam tahajud. Itu menguatkan mental spiritual. Tidak ke dukun, tidak pakai jimat, tidak minta ke pohon kayu, tidak minta ke hantu, memintanya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengkhianat dari dulu sudah ada. Pengkhianat membocorkan kepada Belanda.
bahwa ada pejuang bernama Jenderal Sudirman. Datang Belanda mau menangkap Jenderal Sudirman. Ketika pasukan Belanda datang, Jenderal Sudirman langsung membuat lingkaran, berubah barisannya lurus menjadi lingkaran. Kata Jenderal Sudirman, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat itu pasukan Belanda terkejut, ternyata ini hanya orang sedang tahlil. Kalau begitu mari kita pulang. Pengkhianat itu ditembak oleh Belanda. Lalu kemudian tentara menjumpai Panglima Besar Jenderal Bintang 5 Sudirman. Patungnya sampai hari ini tegak berdiri di Jakarta. Jenderal Sudirman katanya tak bisa ditangkap. Apa betul Jenderal Sudirman punya jimat? Kata Jenderal Sudirman, betul, saya punya jimat. Mana jimatnya? Jimatnya bukan yang tertulis diikat di pinggang. Jimat saya 3, kata Jenderal Sudirman. Apa jimatnya? Yang pertama, wudhu saya tak pernah putus. Yang kedua, zikir saya tak pernah berhenti. Yang ketiga, sholat tak pernah tinggal. Walaupun sedang bergerilya, kena penyakit malaria, di dalam hutan, ditandu, namun sholat tak pernah berhenti. Kami pakai pakaian perang. Bagaimana kami sholat? Selama pakaian suci. Ini kaki berbungkus batu, tak perlu disiram, tutup diusap, pakai mazhab masul khufain. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap, telinga diusap, kaki diusap, tetap sholat. Dalam perang, gimana sholat? Ada namanya sholat khauf, sholat takut. Imamnya 1, makmumnya 2 baris. Baris pertama sholat, baris kedua menjaga, melihat musuh. Selesai baris pertama, baris kedua maju, baris pertama mundur ke belakang, menjaga. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, wa aqamta lahumus sholat. Engkau tetap menjadi imam sholat walaupun sedang perang. Sholat tidak pernah berhenti sampai pada akhirnya peluru itu meletus mengenai musuh atau kena diri sendiri. Kalau kena musuh, engkau pejuang. Kalau kena diri, kau akan mati syahid. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku hidup besok pagi atau mati malam ini, kalau aku mati malam ini, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Tengku Umar menganggap hidup ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Sepele saja dia melihat hidup ini. Mati malam ini, mati syahid. Hidup besok pagi, masih bisa minum kopi di Maulabu. Meninggal dia malam itu, dikuburkan. Apa yang terjadi? Kuburannya dicari oleh Belanda, dipindahkan 6 bulan dalam kuburan, dipindahkan. Jenazahnya tak busuk dimakan cacing tanah. Janji Allah, orang yang mati syahid tak dimakan cacing tanah. Cacing pun segan memakan jasad Tengku Umar. Kenapa? Darahnya adalah darah syuhada yang akan bersaksi di padang mahsyar nanti. Maka ketika terjadi banjir bandang, tanah itu longsor, kubur Hamzah bin Abdul Muttalib pada zaman Umar bin Khattab masih mengalir darahnya. Baca buku sirah sejarah sahabat Nabi, baca buku tarajim al-ulama, bagaimana darahnya masih mengalir padahal sudah meninggal lebih 10 tahun. Janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah dalam hatimu, dunia ini akan nampak kecil di pelupuk matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini kecil dalam pandangan batin zahir. Itulah yang diajarkan oleh para ulama hingga Indonesia ini merdeka, karena mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jabatanmu kecil, kekuasaanmu kecil, bintangmu kecil, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Masalah yang kita hadapi ini kecil, yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala.